Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat Ramadan, dan mempertemukan kita dengan Idul Fitri. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang tidak hanya berhenti pada ucapan, tapi terwujud dalam perbuatan. Takwa yang menjadikan kita hamba Allah, bukan hamba dunia. Hari ini kita berada di masa pasca Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan pendidikan rohani. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Ataukah bulan suci itu yang telah pergi meninggalkan kita? Apapun itu, yang pasti datanglah hari raya Idul Fitri yang sering kita sebut dengan istilah Lebaran. Sebuah momen besar yang dirayakan oleh umat Islam bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Namun mari kita renungkan sejenak, apakah Lebaran hanya soal baju baru, hanya soal mudik dan makan-makan, ataukah ada makna yang lebih dalam dari itu semua? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang tertinggal dalam diri kita? Apakah jiwa kita semakin dekat kepada Allah atau kembali larut dalam kelalaian dunia? Jamaah yang dirahmati Allah, fenomena Lebaran di tengah masyarakat kita seringkali diwarnai oleh hal-hal yang bersifat seremonial. Ada baju baru, makanan melimpah, kunjungan keluarga, bahkan tidak jarang justru setelah Ramadan banyak orang kembali pada kebiasaan lama, meninggalkan sholat, mengumbar hawa nafsu, dan lalai dari ketaatan. Padahal hakikat dari Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian jiwa, kembali kepada tauhid, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185, walitukabbiranallah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu
atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Idul Fitri adalah perayaan atas keberhasilan ruhani, bukan sekedar euforia dunia. Lebaran atau Idul Fitri juga merupakan momen kemenangan. Tapi kemenangan bukanlah karena kita berhasil menahan lapar dan haus, melainkan karena kita berhasil menundukkan hawa nafsu dan menyucikan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa bukan hanya ritual, tapi harus berdampak pada perilaku dan keimanan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tinjau kembali fenomena Lebaran yang acap kali terjadi di lingkungan kita. Masjid ramai saat Ramadan, tapi sepi setelahnya. Sholat tarawih begitu semangat dijalankan, sedangkan sholat 5 waktu setelahnya mulai ditinggalkan. Banyak orang berbondong-bondong bersedekah, namun kembali kikir begitu Ramadan usai. Setelah Lebaran kembali terjerumus ke dalam maksiat, padahal sebulan yang lalu mampu menahan diri dari dosa. Apakah ini yang namanya kemenangan? Tentu saja bukan. Justru inilah yang namanya kemunduran. Ini adalah peringatan bagi kita. Ramadan adalah madrasah, sekolah kehidupan yang harus melahirkan pribadi baru setelahnya. Idul Fitri bukan garis finish, tapi awal perjalanan baru dengan jiwa yang telah dibersihkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan kembali apakah Lebaran telah membawa perubahan dalam hidup kita. Mari kita jadikan momen Lebaran sebagai pengingat bahwa hidup ini sementara. Kain putih saat sholat Id bukan hanya simbol kesucian, tapi juga mengingatkan kita akan kain kafan. Kafan kita akan mati, kafan kita akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat kain kafan. Momentum memperbaiki silaturahmi, maaf-maafan jangan hanya formalitas, tapi sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Kesempatan untuk istiqomah. Jangan biarkan semangat Ramadan padam begitu saja. Jadikan Syawal sebagai bulan pembuktian. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya yang Allah cintai bukan hanya amal besar saat Ramadan, tapi konsistensi setelah Ramadan. Lebaran harus menjadi awal dari istiqomah, bukan akhir dari ketaatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian hati, keikhlasan amal, dan keimanan yang murni. Dan jangan biarkan fitrah ini cepat ternoda kembali. Kita semua pasti pernah berbuat salah, tapi jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa setelah Ramadan. Nabi Muhammad bersabda, takutlah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena ia akan menumpuk hingga membinasakan pelakunya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Beliau juga bersabda, setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai akhir khutbah ini mari kita ingat kuat-kuat. Pertama, perkuat sholat, jaga akhlak, perbanyak amal,
dan dekati Al-Quran. 2. Jangan sampai Lebaran hanya menjadi festival tahunan tanpa makna. 3. Jadikan Lebaran sebagai starting point dan titik balik spiritual. Dan yang keempat, jadikan Syawal dan seterusnya sebagai bulan taubat, bulan istiqomah, dan bulan perjuangan menjaga iman. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah hingga akhir hayat, yang tidak melupakan janji taat kami kepadamu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa memperbaiki diri. Terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menitipkan beberapa pesan penting yang harus kita bawa dari Lebaran. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, karena sholat adalah tiang agama yang tak boleh goyah. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik di bulan Ramadan kemarin, seperti baca Quran, qiyamul lail, sedekah, dan menjaga lisan. Yang ketiga, perbaiki hubungan sosial dengan saling memaafkan, menyambung silaturahmi, dan membuang ego. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qati'us sahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu